Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan statistika, penelitian, pendidikan, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di video sebelumnya kita telah mengenal atau berkenalan dengan statistika inferensia dan kita diantarkan untuk memahami apa itu uji hipotesis. Dan di video kali ini kita akan tetap membahas statistika inferensia namun dengan fokus yang lain. Kita akan lebih berfokus pada variabel penelitian. Bila kita berbicara variabel pernah kita bahas di video sebelumnya. Prinsipnya kita dapat mengartikan variabel sebagai fokus yang kita amati ketika kita melakukan pengambilan data atau melakukan penelitian. Di beberapa referensi lain, menerjemahkan variabel berdasarkan asal katanya, yaitu vary and able. Vary adalah bervariasi dan able adalah dapat, sehingga dapat bervariasi. Ciri utama dari variabel adalah dapat diukur. Sehingga kalau kita berbicara variabel, kita juga akan membahas terkait skala pengukuran. Dan oleh karena itu, variabel bisa berada dalam skala pengukuran nominal misalkan gender, laki-laki perempuan, ataupun skala interval seperti tingkat kepintaran, atau juga rasio seperti berat badan. Atau juga bisa dalam skala ordinal, misalkan tingkat kesukaan dari sangat suka, suka, hingga tidak suka. Dan variabel sendiri bisa kita bagi menjadi beberapa kelompok, beberapa jenis atau beberapa tipe. Ada beberapa cara kita dalam mengelompokkan variabel, namun salah satu cara atau dasar mengelompokkan variabel adalah dari peranan dia atau posisi dia dalam sebuah penelitian. Dan berdasarkan peranan atau posisi variabel tersebut dalam penelitian, kita dapat membagi variabel menjadi beberapa tipe. Yang pertama variabel bebas, yang kedua variabel terikat, dan yang ketiga adalah variabel kontrol. Tiga tipe variabel inilah yang merupakan variabel-variabel yang paling sering diinformasikan oleh peneliti ketika peneliti sedang melakukan penelitian eksperimen ataupun korelasional. Meskipun demikian, sebenarnya masih ada jenis variabel yang lain. Misalkan variabel moderasi, variabel perancu, ataupun variabel mediasi. Variabel-variabel lain tersebut akan kita bahas di video yang lain. Sekarang coba kita pahami terlebih dahulu apa bedanya variabel bebas, terikat, dan kontrol. Secara sederhana, variabel bebas adalah variabel yang kita variasikan atau kita manipulasi. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang kita anggap dapat terpengaruhi oleh perubahan pada variabel bebas. Sehingga yang kita ubah-ubah kita kenal sebagai variabel bebas, sedangkan yang kita lihat dampaknya kita melihat pada variabel terikat. Nanti akan kita lihat contoh langsungnya agar kita dapat memahami lebih jelas apa bedanya variabel bebas dengan variabel terikat. Di sisi lain ada variabel kontrol. Nah, variabel kontrol adalah variabel yang kita usahakan kita kontrol sehingga tidak ada perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Atau yang kita kontrol agar tidak ada perubahan atau modifikasi atau variasi selama penelitian kita lakukan. Misalkan kita melakukan penelitian pengaruh pembelajaran tertentu terhadap siswa, maka variabel kontrol, variabel yang ingin kita jaga agar tetap sama di setiap kelompok misalkan adalah tingkat kelas siswanya. Kalau kita melakukan penelitian di SMA, maka salah satu variabel kontrolnya misalkan kelas 10. Jadinya siswa kelas 10 saja yang kita libatkan dalam penelitian. Oleh karena itu tingkat kelas kita kontrol tetap sama. Contoh lain misalkan kita melakukan penelitian di bidang biologi murni. Kita ingin meneliti pengaruh senyawa A terhadap tingkat kesuburan mencit. Nah, variabel kontrolnya misalkan adalah kondisi lingkungan, temperatur, kemudian kelembapan, pencahayaan.
Misalkan mencitnya kita bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, dari setiap kelompok tersebut memperoleh kondisi lingkungan yang sama. Kenapa? Karena kita kontrol. Kita kontrol meskipun kelompoknya berbeda, variabel-variabel tadi, kondisi lingkungan tadi kita harapkan dan kita usahakan selalu sama. Sehingga tidak bervariasi. Itu yang namanya variabel kontrol. Atau kembali ke contoh yang pertama tadi, ketika kita melakukan penelitian pendidikan, kita melibatkan beberapa kelas. Selain variabel kontrolnya adalah level kelasnya, variabel kontrol yang lain mungkin kondisi lingkungan sekitar. Misalkan kondisi lingkungan sekitarnya kondusif. Jadinya setiap kelas ya harus sama-sama kondusif. Jangan yang satu kondusif, yang satu ramai. Nanti akan mempengaruhi hasil kita sehingga hasilnya menjadi kurang valid. Ataupun materi pembelajaran yang sama. Mata pelajaran juga disamakan. Jadinya setiap kelas kita melakukan penelitian pada mata pelajaran yang sama, pada materi pembelajaran yang juga sama. Itulah yang namanya variabel kontrol. Nah, pada video kali ini kita akan fokus pada dua variabel saja, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Karena variabel bebas dan variabel terikat ini sangat berpengaruh terhadap pemilihan uji hipotesis yang akan kita gunakan ketika kita melakukan penelitian. Jadinya pemahaman kalian terkait variabel bebas dan variabel terikat dan kemampuan kalian mengidentifikasi variabel bebas dan variabel terikat pada suatu penelitian merupakan kompetensi yang penting perlu kita kuasai sebelum kita bisa mempelajari lebih lanjut terkait pemilihan uji hipotesis di statistika inferensia. Oke, sekarang mari kita lihat salah satu contohnya pada penelitian dengan desain eksperimen. Penelitian eksperimen itu secara garis besar adalah penelitian yang bertujuan membandingkan beberapa kelompok atau beberapa data. Itu penelitian eksperimen ya. Nah, sekarang kita lihat contoh pertama. Misalkan ada penelitian yang judulnya pengaruh pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar siswa. Maka dari judul ini kita bisa mengidentifikasi ada dua variabel. Yang pertama adalah pembelajaran kooperatif. Kemudian variabel yang kedua adalah hasil belajar. Variabel kontrol kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita mencoba mengidentifikasi manakah yang variabel bebas dan manakah variabel terikat dari judul ini. Seperti yang saya katakan tadi, variabel bebas adalah variabel yang kita variasikan, kita modifikasi atau kita manipulasi. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang bisa kita lihat dampaknya ketika variabel bebas kita ubah-ubah. Nah, di sini kita lihat yang diubah-ubah adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif itu pembelajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja sama ya. Dan pembelajaran kooperatif itu bermacam-macam. Nah, pada penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa model pembelajaran. Ada pembelajaran yang umum, konvensional, kemudian pembelajaran kooperatif. Kooperatifnya bisa macam-macam. Misalkan pada penelitian ini dia hanya melibatkan dua kelas. Misalkan yang kelas pertama adalah kelas kontrol, sedangkan kelas yang kedua adalah kelas perlakuan. Kelas kontrol melibatkan pembelajaran yang umum biasa digunakan di sekolah tersebut. Misalkan hanya ceramah saja, hanya guru menjelaskan saja dengan siswa mendengarkan. Sedangkan kelas eksperimen atau kelas perlakuannya mendapatkan pembelajaran kooperatif. Kemudian setelah 5 pertemuan dilakukan, diadakan tes hasil belajar. Dilihat nanti hasil belajarnya apakah ada perbedaan antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Di sini terlihat dengan jelas bahwa yang diubah, yang divariasikan atau yang dimodifikasi adalah model pembelajaran. Sedangkan kita mengamati dampak model pembelajaran pada hasil belajar. Sehingga bisa kita simpulkan variabel bebasnya adalah bentuk pembelajaran kooperatifnya. Sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajarnya. Begitu ya, jadinya yang kita beri perlakuan atau jenis perlakuan kita itu berada di dalam ranah variabel bebas. Sedangkan data yang kita kumpulkan, yang ingin kita analisis apa dampak perlakuan yang kita berikan tadi, itulah variabel terikatnya. Begitu.
Dan tadi saya katakan ada kelas kontrol, kelompok kontrol. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kelompok kontrol berbeda dengan variabel kontrol. Di awal tadi saya katakan, selain variabel bebas dan variabel terikat, ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang kita kondisikan tetap terkontrol agar kondisinya tetap sama di satu kelompok dengan kelompok yang lain. Itu variabel kontrol. Kalau kelompok kontrol adalah kelompok pembanding, yang kondisi di kelompok tersebut kita sesuaikan dengan kondisi pada umumnya sebelum kita melakukan penelitian. Misalkan di kasus ini, pengaruh pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar siswa, maka kelas kontrol kondisinya sesuai dengan kondisi alami sebelum kita melakukan penelitian, yaitu pembelajaran metode ceramah, pembelajaran konvensional. Itu kelompok kontrol. Sehingga di sini kita sudah bisa membedakan dengan jelas apa itu variabel kontrol dan apa itu kelompok kontrol. Dan dari kasus ini tadi kita juga dapat menyimpulkan model pembelajaran, yaitu pembelajaran kooperatif sebagai variabel bebasnya, dan yang menjadi variabel terikat adalah hasil belajar. Pada contoh kasus ini, ada satu variabel bebas dan ada satu variabel terikat. Sekarang kita lihat contohnya kalau ada penelitian di biologi murni. Misalkan pengaruh monosodium glutamat terhadap berat badan tikus. Di sini bisa kita identifikasi ada dua variabel. Yang pertama adalah pemberian monosodium glutamat dan yang kedua adalah berat badan. Di sini yang kita variasikan, yang kita jadikan perlakuan adalah pemberian monosodium glutamat. Sehingga monosodium glutamat kita posisikan sebagai variabel bebas. Sedangkan yang kita anggap mungkin akan terpengaruh oleh perubahan konsentrasi monosodium glutamat atau pemberian monosodium glutamat adalah berat badan tikusnya. Maka berat badan tikus kita posisikan sebagai variabel terikat. Di referensi lain atau di laporan lain, variabel bebas kita kenal sebagai independent variable. Independent itu bebas. Sedangkan variabel terikat adalah dependent variable. Dependent itu terikat. Jadinya jangan bingung nanti kalau di laporan atau referensi lain bukan variabel bebas atau terikat, namun dituliskan independent dan dependent variable. Begitu ya. Itu cara kita membedakan. Pada contoh kasus ini sama. Penelitian ini hanya melibatkan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, misalkan pada penelitian ini peneliti melibatkan 4 kelompok. Kelompok tikus. Kelompok pertama adalah kelompok kontrol, tidak diberi monosodium glutamat sama sekali. Kelompok kedua diberi monosodium glutamat 5 gram misalkan. Kelompok ketiga diberi monosodium glutamat 10 gram. Dan kelompok keempat diberi monosodium glutamat sebanyak 15 gram misalkan. Jadinya ada 4 kelompok ya. Kelompok kontrol 5 gram, 10 gram, 15 gram. Sehingga di sini ada 4 kelompok. Variabel bebasnya tetap satu. Variabel bebasnya adalah pemberian monosodium glutamat. Nah, variabel bebas ini membagi data peneliti tersebut menjadi 4 kelompok. Yaitu data di kelompok kontrol, data di kelompok 5 gram, data di perlakuan 10 gram, dan data di kelompok 15 gram. Di sini kita harus secara jelas dan paham apa bedanya jumlah kelompok dengan jumlah variabel bebas. Oleh karena itu bisa kita simpulkan, variabel bebas bisa hanya terdiri atas satu, namun variabel bebas ini dapat menghasilkan lebih dari 2 kelompok. Bisa saja variabel bebasnya hanya satu, tapi kelompoknya bisa mencapai 10. Misalkan pengaruh level pendidikan terhadap hasil belajar seseorang. Misalkan seperti itu. Level pendidikannya dari SD kelas 1, SD kelas 2, nanti ke SMP kelas 1, 2, dan SMA kelas 1, 2, dan seterusnya. Hingga level pendidikannya ada 10 level. Di sini kita tidak mengatakan variabel bebasnya ada 10. Variabel bebasnya tetap ada satu, yaitu level pendidikan. Sedangkan kelompok di dalam variabel bebas tadi ada 10. 10 kelompok ini yang kita bandingkan. Variabel terikatnya pun ada satu, yaitu hasil belajarnya tadi. Atau tingkat kepintaran, atau variabel terikat yang lain. Begitu ya. Itu pembeda antara kelompok dan variabel bebas.
variabel bebas bisa hanya satu, namun bisa menghasilkan banyak kelompok. Ini sering banyak mahasiswa, peneliti, ataupun pendidik yang salah mengartikan. Dan hal ini merupakan hal yang serius. Kenapa? Karena kalau kita salah mengidentifikasi jumlah variabel bebas yang ada di dalam penelitian kita akan salah memilih uji hipotesis yang akan kita gunakan. Karena ada uji hipotesis yang hanya digunakan untuk satu variabel bebas. Ada uji hipotesis yang digunakan untuk dua variabel bebas. Ada uji hipotesis yang digunakan untuk lebih dari dua variabel bebas. Nah, misalkan ini pengaruh monosodium glutamat terhadap berat badan tikus. Kemudian kelompoknya ada dua, misalkan yang satunya kelompok kontrol, satunya dikasih 5 gram monosodium glutamat. Variabel bebasnya satu, tetapi kalau peneliti salah mengidentifikasi, dikira variabel bebasnya dua karena ada dua kelompok yang dibandingkan kontrol dengan 5 gram, maka nanti dia bisa salah memilih uji hipotesisnya. Itu merupakan hal yang berbahaya karena kesalahan pemilihan uji hipotesis akan menyebabkan ketidakvalidan temuan yang dilaporkan di penelitian tersebut. Begitu. Sekarang kita lihat contohnya yang lain. Perbedaan keterampilan berpikir siswa yang mengikuti pembelajaran inovatif. Di sini kita bisa identifikasi lagi. Ada variabel keterampilan berpikir, ada variabel pembelajaran inovatif. Ini perlu kita lihat dengan hati-hati. Di sini kalau kalian mampu mengidentifikasi dengan tepat, maka yang menjadi variabel terikat adalah keterampilan berpikir. Sedangkan pembelajaran inovatif adalah variabel bebasnya. Dari contoh kasus di sini, kita dapat melihat tidak selalu variabel bebas itu di awal dan variabel terikat di akhir. Di contoh sini, variabel terikatnya disampaikan terlebih dahulu, variabel bebasnya disampaikan di bagian akhir. Begitu ya. Karena penentu siapa yang sebagai variabel terikat dan variabel bebas bukan posisinya, bukan tempat kata yang kita letakkan, yang di awal itu selalu bebas, yang di akhir selalu terikat, namun peranan dia, namun pengertian dia atau posisi variabel tersebut dalam penelitian. Di contoh ini yang kita variasikan adalah bentuk pembelajaran inovatifnya. Sedangkan yang kita lihat efek dari perubahan pembelajaran inovatif tadi adalah di keterampilan berpikirnya. Sehingga variabel bebasnya adalah pembelajaran inovatifnya, sedangkan keterampilan berpikirnya adalah variabel terikat. Ingat ya, tidak selalu variabel bebas di awal dan variabel terikat di akhir. Kita lihat contoh selanjutnya. Tingkat literasi antara siswa laki-laki dengan perempuan di wilayah Malang. Di sini ada variabel tingkat literasi, kemudian ada laki-laki dengan perempuan. Hati-hati lagi. Di sini variabel terikatnya diletakkan di awal, bukan di akhir. Nah, sekarang variabel bebasnya ada berapa? Ada laki-laki, ada perempuan. Variabel bebasnya satu atau dua? Jawabannya variabel bebasnya hanya satu, yaitu jenis kelamin. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, harus hati-hati. Terkadang kita terjebak di sini. Tingkat literasi antara siswa laki-laki dengan perempuan. Dikira variabel bebasnya ada dua, yaitu laki-laki, variabel bebas keduanya perempuan. Padahal di contoh kasus ini variabel bebasnya hanyalah satu, yaitu gender atau jenis kelamin. Variabel bebas tersebut kemudian membagi data kita menjadi dua kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Begitu ya. Jadinya kita bisa melihat dari contoh sini, bisa saja kita memunculkan kelompok yang kita bandingkan ke judul kita. Di sini kelompok yang kita bandingkan kan laki-laki dengan perempuan. Begitu. Itu yang perlu kita perhatikan. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Pengaruh pembelajaran kooperatif dan jenis kelamin terhadap hasil belajar siswa. Di sini ada 3 variabel. Nah, coba kita identifikasi mana saja variabel bebasnya, mana variabel terikatnya. Di sini, dalam penelitian ini kita bisa menangkap bahwa peneliti nanti akan memvariasikan pembelajaran kooperatif.
Dan juga di dalam penelitian tersebut ada 2 kelompok gender, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Maka ada variasi jenis kelamin. Sedangkan pengaruh pembelajaran kooperatif dan pengaruh jenis kelamin nanti dilihat di hasil belajar. Sehingga dapat kita simpulkan, di sini ada 2 variabel bebas. Yang pertama adalah pembelajaran kooperatif, yang kedua adalah jenis kelamin. Sedangkan hasil belajar adalah variabel terikatnya. Begitu ya. Oke, namun nanti ada kasus lain, jenis kelamin itu tidak diposisikan sebagai variabel bebas, namun menjadi variabel lain, bukan variabel bebas. Loh, bagaimana itu? Pada kasus seperti apa? Nanti bisa kita bahas di video-video yang lain. Namun di sini kita beri contoh yang sederhana saja ya. Oke. Sekarang kita lihat contoh lainnya. Pengaruh tingkat kelembapan dan pencahayaan terhadap lama simpan manisan buah. Ini penelitian di biologi murni. Dan di sini ada 3 variabel. Yang pertama adalah tingkat kelembapan. Yang kedua adalah pencahayaan. Dan yang ketiga adalah lama simpan. Tingkat kelembapan bisa kita variasikan. Kita jadikan beberapa perlakuan. Misalkan kelembapan rendah, sedang, dan tinggi. Pencahayaan pun juga bisa kita variasikan dari pencahayaan rendah, sedang, dan tinggi. Sedangkan data nanti yang kita kumpulkan adalah lama simpan manisan buah. Sehingga variabel bebas pertama adalah tingkat kelembapan, variabel bebas kedua adalah pencahayaan, dan variabel terikat kita adalah lama simpan manisan buah tersebut. Kemudian di sini juga ada pengaruh status sekolah terhadap hasil belajar dan sikap siswa. Kita identifikasi lagi. Di sini ada 3 variabel lagi. Yang pertama adalah status sekolah, yang kedua adalah hasil belajar, dan yang ketiga adalah sikap. Kita harus hati-hati. Di sini yang bisa kita jadikan perlakuan adalah status sekolahnya. Misalkan sekolah swasta dan sekolah negeri. Nah, dari status sekolah itu nanti kita kumpulkan data hasil belajar dan data sikap. Kita lihat apakah status sekolah dapat mempengaruhi hasil belajar dan mempengaruhi sikap. Sehingga pada contoh kasus ini, variabel bebasnya hanyalah 1, yaitu status sekolah. Sedangkan variabel terikatnya ada 2, yaitu hasil belajar sebagai variabel terikat 1 dan sikap sebagai variabel terikat 2. Sekarang kita lihat di desain penelitian yang lain. Tadi penelitian eksperimen ya, sekarang penelitian korelasional. Korelasional itu penelitian hubungan. Kita lihat contoh kasus yang pertama. Hubungan antara motivasi belajar dengan capaian akademik siswa. Nah, berbeda dengan eksperimen tadi ya. Kalau di eksperimen tadi kita dengan mudah membedakan variabel bebas dengan terikat. Di eksperimen tadi yang kita ubah-ubah, yang kita jadikan perlakuan itu adalah variabel bebas. Sedangkan yang kita kumpulkan datanya, yang akan kita lihat apakah perubahan pada variabel bebas tersebut akan mempengaruhi data kita. Nah, data kita tersebut kita posisikan sebagai variabel terikat. Nah, kalau di sini di korelasional kita akan memposisikan variabel bebas dan variabel terikat sebagai variabel bebas itu yang mempengaruhi, sedangkan variabel terikat yang dipengaruhi. Sebetulnya di eksperimen juga seperti itu. Tetapi di sini bisa menjadi lebih jelas, yang kita posisikan sebagai variabel yang mungkin mempengaruhi variabel lain, itu kita posisikan sebagai variabel bebas kita. Sedangkan yang dipengaruhi oleh variabel lain, itu disebut sebagai variabel terikat. Sama ya seperti eksperimen tadi, bedanya di sini kita tidak memvariasikan secara sengaja. Kita tidak mengelompokkan, oh saya ingin ada perlakuan yang motivasi rendah, perlakuan motivasi sedang, perlakuan motivasi belajar tinggi. Tidak seperti itu. Motivasi belajar sudah alami, sudah ada di dalam diri siswa. Sehingga kita tidak bisa menggunakan keyword atau kata kunci kalau variabel bebas yang kita ubah-ubah. Tidak. Tetapi kata kunci yang kita gunakan adalah variabel mana yang kita anggap dapat mempengaruhi. Itulah variabel bebasnya. Sedangkan yang dipengaruhi oleh variabel lain adalah variabel terikat.
Sehingga dari contoh kasus ini, motivasi belajar adalah variabel bebas, sedangkan capaian akademik adalah variabel terikat. Begitu. Contoh selanjutnya, hubungan antara temperatur, kelembapan, dan kadar oksigen dengan kelimpahan organisme. Ada 4 variabel ya, temperatur, kelembapan, kadar oksigen, dan kelimpahan organisme. Di sini kita bisa melihat yang diposisikan sebagai variabel yang mempengaruhi variabel lain adalah yang diberi tanda garis bawah merah. Sedangkan variabel lain yang dianggap dipengaruhi oleh variabel lainnya, kita beri tanda warna biru. Sehingga dari contoh judul di sini, variabel bebasnya ada 3, yaitu temperatur, kelembapan, dan kadar oksigen. Sedangkan variabel terikatnya ada 1, yaitu kelimpahan organisme. Kita anggap temperatur itu dapat mempengaruhi kelimpahan organisme, begitu juga kelembapan dan kadar oksigen. Begitu. Jadinya, bisa kita simpulkan secara sederhana, cara kita menentukan manakah variabel bebas, manakah variabel terikat baik di penelitian eksperimen atau penelitian korelasional atau penelitian yang lain adalah dari peranan variabel tersebut, posisi atau kedudukan variabel tersebut di dalam desain penelitian tersebut. Kalau variabel tersebut kita anggap mempengaruhi variabel lainnya, kita posisikan sebagai variabel bebas. Kalau variabel tersebut kita anggap dipengaruhi oleh variabel yang lain tadi, maka variabel ini kita sebut sebagai variabel terikat. Dan variabel-variabel lain yang kita kontrol agar pada kondisi yang sama kita kenal sebagai variabel kontrol. Nah, demikian penjelasan saya terkait variabel penelitian. Saya ingatkan ada berbagai tipe variabel yang lain dan berbagai cara dalam pengelompokan variabel. Namun pada video kali ini kita hanya fokuskan pada pengelompokan variabel berdasarkan peranannya. Dan itu pun hanya kita bahas 2+1. 2 kita fokuskan yaitu bebas dan terikat, dan 1 kita singgung yaitu variabel kontrol. Tapi masih ada banyak variabel lain yang tentunya nanti akan juga insya Allah kita bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih. Demikian video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.